Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Aditama, kita akan belajar matematika khususnya untuk kelas 9 dalam mempersiapkan ASPD pada bulan Mei tahun 2023 mendatang. Oke, kita lanjut aja. Ini kemarin baru sampai nomor 30, kita lanjut pembahasan terakhir dari nomor 31 sampai nomor 40. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada segitiga saling kongruen di sini keterangannya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini pernyataan yang benar yang mana? Kita coba cek di sini. Sudut dari B itu sama dengan sudut dari Q ya. Kelihatan ya ini ya besarnya. Ini 40, berarti di sini juga 40. Terus ini 95, ini 95, dan satunya ini harusnya adalah 180 dikurangi 95, 180 dikurangi 40 dulu aja, lalu dikurangi 95. Nanti kita peroleh nilai 45. Jadi sudut A itu adalah 45 derajat dan sudut P itu juga 45 derajat. Nih ya, panjang AC sama dengan 11. Coba kita cek AC mana nih AC. Nih AC. AC kan sama dengan PR yaitu 11. Jadi di sini 11 juga. Jadi pernyataan satu benar. Berarti yang ada pernyataan satunya benar, yang nggak ada salah. Kita cek 3 atau 4 sudut RPQ. Mana RPQ? RPQ itu adalah 45. Betul ya? Nah, jadi jawabannya adalah 1 dan 3 untuk jawaban nomor 31. Tuh. Oke, kita next nomor 32. Soal kesebangunan. Sebuah foto PQRS ditempel pada sebuah karton ABCD seperti tampak pada gambar. Diketahui foto dengan karton itu sebangun. Panjang PQ sama dengan 60. Coba cek ya. PQ berarti yang ini. Apakah betul 60? AB kan 80. Kemudian ini dikurangi 10, 70, jadinya dikurangi 10 lagi jadi 60. Jadi pernyataan yang pertama itu benar, PQ adalah 60. Itu ya. Atau saya tuliskan di sini hasilnya 80 dikurangi 10 dikurangi 10 yaitu 60. Nah, jadi yang ada pernyataan satunya benar. Yang nggak ada salah ya. Ini yang nggak ada saja yang dicoret-coret ini. Nah, gitu. 3 atau 4? Kita coba buktikan. 3 atau 4 ya? 3 aja ya dulu ya, karena nilai X yang dicari. Nilai X ini belum tentu 7 ya panjangnya ya. Kita coba aja. Caranya adalah dibuat perbandingan nih. Ini soalnya nggak bisa jadi patokan, PS nya itu 50 ya. Kita coba di sini cari. Ini buat perbandingan antara foto dan juga kartonnya. Kayak gini, biar nggak bingung saya gambarkan lagi. Ini panjangnya tadi berapa ya? 60 ya, segini 60. Terus segini berapa? 80. Lebarnya ini berapa yang karton? 80. Dan lebarnya yang foto itu belum tahu, jadi masih L. Kita buat perbandingan L berbanding 80, L berbanding 80, ini berbanding yang 80, lebar dengan lebar, panjang dengan panjang. Jadi ini dengan ini, panjang dengan panjang, nah, dengan 60 banding 80. Oh, ini 60 ya, sorry ya. Oke, salah nulis nih di sini nih. Ini 60. Ini coret, ini coret. 8 dibagi 2 itu 4. 6 dibagi 2 itu 3. Jadi 3/4. Jadi karena nggak cukup, saya pindah. L berbanding 60 sama dengan 3 banding 4. Geser lagi. Jadi L sama dengan ini per 60, jadi perkalian pindah ruasnya 3/4
dikali 60. Ini dibagi 60 bagi 4 itu 15. 15 dikali 3 itu adalah, jadi nilai L itu adalah 45. Ini baru L ya. Nah sekarang kita cari X nya dengan cara 60 dikurangi 45 itu 15 ya. 15 dikurangi 7 yaitu 8. Nah jadi pernyataan yang ketiga benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Kita lanjut ke nomor 33. Untuk mengukur lebar sungai bisa dilakukan tanpa harus menyeberangi sungai. Sekelompok regu pramuka mendapat tugas mempraktikkan lebar sungai, memperkirakan lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon E. Regu pramuka tersebut menaruh batu pada posisi A dan B, C, D. Seperti tampak pada gambar berikut ini. Tuh ini ya. Diketahui jarak batu A, B adalah 6 meter. Jadi segini 6 meter. Saya coba tuliskan warnanya merah. Kuning aja ya biar kelihatan. Ini 6 meter. Terus B, C itu sama dengan 2/3 CD. Jadi di sini bisa kita tuliskan sebetulnya BC itu sama dengan 2/3 CD. Ini artinya adalah CD itu perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi BC banding CD, BC banding CD itu sama dengan 2/3. Jadi BC itu 2, CD itu 3. BC ini 2, CD ini 3. Nah 2 biar jadi 6 kan dikali 3. Jadi ini 2 biar jadi 6 kan dikali 3. Berarti ini juga sama dikali 3. Biar enggak iri ya, ini dikali 3 juga. Jadi 3 kali 3 itu adalah 9. Jadi panjang ED itu 9 meter. Tuh jawaban nomor 33. Next langsung jawaban nomor 34. Pada soal nomor 34 ya. Diketahui luas permukaan bangun di atas adalah 175 pi. Jika jari-jari alas tabung dan jari-jari setengah bola serta tinggi tabung diperbesar 3 kali, maka luas permukaan bangun yang baru adalah berapa? Jadi di sini kalau misalnya tentang luas baru, kemudian diketahui diperbesar berapa kalinya, misalnya N, maka kalau luas itu pangkat 2. Diingatnya itu kalau luas itu kuadrat, kalau misalnya volume itu kubik. Jadi ini di pangkat 2 dikali luas yang lama. Gitu ya. Nanti kalau misalnya yang volume baru itu sama dengan N pangkat 3 dikalikan volume lama. Nah ini kita lanjutkan. Ini diperbesar sebesar 3 kali, berarti 3 pangkat 2 dikali luas yang lama itu adalah 175 pi. 3 pangkat 2 itu adalah 9. 9 kali 175 pi. 5 kali 9 45. 5 nyimpen 4. 9 kali 7 itu 63. 63 tambah 4 67. 7 nyimpen 6. Terus 9 kali 1 9 tambah 6 itu 15. Jadi 1575 pi. Jadi jawabannya adalah D. Ini ya untuk jawaban nomor 34. Kita lanjutkan ke nomor 35. Adik mendapat tantangan dari guru matematikanya untuk menghitung volume volume gabungan bangun ruang sisi lengkung seperti gambar berikut. Ini ada kerucut dan juga tabung. Tapi ini untuk mencari volume itu kita perlu tinggi kerucutnya. Ini bukan tinggi nih, ini masih garis pelukisnya dari kerucut. Segini berapa sih? Segini 12, berarti jari-jarinya itu adalah 6. Ini 6, ini 10, satunya lagi harusnya 8. Triple Pythagoras. Ada 6, ada 10, satunya lagi berapa? 6 dan 10 bisa dibagi 2. 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Harusnya kan 3 4 5 ya. Triple Pythagoras 3 4 5. 4 kali 2 itu 8. Jadi di sini tingginya 8. Nah, sekarang untuk mencari volume gabungan ini, volume kerucut ditambah volume tabung.
Volume kerucutnya itu kan sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi pi r kuadrat T. Ini T nya ini yang kecil adalah yang kerucut ya, tingginya 8 ditambah volume tabung pi r kuadrat T besar. Nah seperti ini jadinya sepertiga, pi nya masih pi nggak diganti, terlihat dari jawabannya ini pi masih pi gitu ya. R nya itu 6 pangkat 2 dikali tingginya 8 ditambah pi dikali 6 pangkat 2 dikali tingginya 10 sama dengan sepertiga pi dikali 36 dikali 8 ditambah pi dikali 36 dikali 10. Ini dibagi 36 dibagi 3 itu 12 kali 8 itu adalah ini 2 kali 8 16 nyimpen 1 kali 8 tambah 1 9 jadi 96 pi ditambah 360 ya, 36 kali 10 360 pi. Nah tinggal kita jumlahkan 96 ditambah 360, 0 tambah 6 6, 9 tambah 6 15 nyimpen 1 jadi 456 pi. Jawabannya adalah B untuk nomor 35. Nah kita lanjutkan ke nomor 36. Diketahui segitiga ABC dengan A, B, dan C ini diketahui titik koordinatnya. Jika pada segitiga ABC dilakukan refleksi terhadap sumbu Y, dilanjutkan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat O, maka koordinat bayangan dari segitiga tersebut adalah, kita coba cek dulu yang A dulu ya. Jadi A itu nilai titik koordinat yang awalnya adalah 2,0, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Nanti hasilnya adalah A aksen. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X nya yang berubah, tadinya positif jadi negatif. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y nya yang berubah. Jadi ini tadinya plus 2 jadi min 2,0 ya. Kemudian dirotasikan dengan titik rotasi O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Min 2,0 misal saya gambarkan gini, ini koordinat kartesiusnya min 2,0, min 2 kan di sini, 0 berarti ya titiknya A itu di sini. Min 2,0 kemudian diputar berlawanan arah jarum jam, berarti kan ke arah ini, ke arah sini. Nah nanti titiknya itu yang A double aksen itu di sini. Ini A aksen, ini di sini A double aksen. Di sini kan masih min 2 tapi menempati di Y nya, min 2 nya yang min 2 nya itu Y. Jadi X nya itu 0. Ini kan 0 nih, X nya 0, Y nya min 2. Jadi 0, min 2. A double aksen itu adalah 0, min 2. Nah, jadi jawabannya dari kisaran A dan B. Nah, kalau kita lihat B nya itu kan udah sama, kita cek yang C. C itu kan 8, min 3. Kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu Y, itu jadinya C aksen. C aksen itu adalah min 8, min 3. Setelah itu dirotasikan dengan titik pusat rotasi O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. C double aksennya itu adalah, ini kayak tadinya min 2 jadi dibalik di sebelah kanan ya, terus nolnya geser ke kiri. Kalau ini gimana ya, kita cek ya, coba ya. Min 8,3 kan di sini ya daerahnya ya, min 8,3. Saya ganti warna aja, coba yang ini. Nah min kan di sini, misal di sini nih min, terus dirotasi 90 derajat, nantinya daerahnya di sini. Ini tuh daerahnya apa? Ini positif, ini negatif positif, ini
negatif di sini positif negatif. Jadi kalau kita rotasikan ternyata hasilnya itu adalah positif negatif. Yang positif negatif adanya di B, 3,-8. Jadi jawabannya adalah B. Oh, ini jadinya berapa nih? 3,-8 ya kan? Nah seperti itu untuk soal nomor 36. All England merupakan salah satu turnamen bulu tangkis tertua dan paling bergengsi di dunia yang diadakan di Inggris setiap tahunnya. Turnamen ini pertama kali diadakan pada tahun 1899 di Guildford, Surrey. Pada saat itu turnamen ini hanya terbuka bagi pemain yang berasal dari Inggris saja. Berikut ini data 10 negara peraih gelar All England terbanyak berdasarkan data National Badminton Museum dari tahun 1899 sampai dengan 2022. Ini keterangannya panjang sekali ya. Kita lihat di sini, Indonesia masuk 10 negara peraih gelar All England terbanyak. Oke, ada Inggris, Denmark, Tiongkok, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, Irlandia, Amerika Serikat, dan Swedia. Sekarang coba kita lihat pernyataan-pernyataannya. Perolehan gelar urutan ke-7 terbanyak adalah Jepang. Nah, Jepang 1, 2, 3, 4 ini kan 7 bener ya. Nah, Jepang itu peringkat ke-7. Jadi pernyataan 1 benar. Yang ada pernyataan satunya benar, yang nggak ada salah. Kemudian kita cek pernyataan 3 atau 4. Selisih gelar All England yang diraih oleh Malaysia dan Indonesia adalah 22 gelar. Kalau Indonesia itu 49, kalau Malaysia itu adalah 27. 49 kurangi 27, 9 kurangi 7 itu 2, 4 kurangi 2 itu 2. Jadi 22 gelar. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Next, nomor 38. Next, pembahasan nomor 38. Perhatikan diagram dan pernyataan berikut. Di sini disajikan diagram batang dan juga pernyataan-pernyataannya. Pernyataan yang pertama itu tentang median, yang kedua tentang rata-rata, kemudian yang ketiga tentang banyak siswa yang mengikuti penilaian harian, dan yang terakhir tentang banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Oke, untuk yang pernyataan 2 mungkin sudah biasa ya. Jadi mungkin nanti saya coba bahas yang nomor 1, pernyataan 1. Untuk menjawab pernyataan 1 kita perlu banyaknya siswa yang mengikuti penilaian harian atau frekuensinya, jumlah dari frekuensi ini. Untuk nilainya 30 itu ada 2 orang, nilainya 40 ada 3 orang, 30 ada 2 orang, 40 ada 3 orang, 50 ada 6 orang, 60 ada 8 orang, 70 ada 10 orang, 80 ada 6 orang, 90 ada 4 orang, dan yang terakhir yang nilainya 100 ada 1 orang. Terus kita jumlahkan 2 tambah 3 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 8 itu 19, 19 ditambah 1 itu 20, 20 tambah 10 30, lalu 30 ditambah 6 ditambah 4 itu hasilnya adalah 40. Jadi benar untuk pernyataan 3, banyak siswa yang mengikuti penilaian harian adalah 40 siswa. Jadi kita peroleh N-nya itu adalah 40. N itu banyaknya siswa ya. Nah, untuk yang nomor 1, median, karena jumlah siswanya atau frekuensinya itu adalah 40, itu genap, maka rumus untuk mencari median itu adalah XN dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X N nya kan 40, berarti 40 dibagi 2 ditambah X 40 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X 20 ditambah X 21. 40 dibagi 2 kan 20, 20 tambah 1 kan 21 dibagi 2
Nah, sekarang coba saya jelaskan untuk X20 dan X21 maksudnya apa sih? Di sini kalau misal kita susun ulang kembali menjadi data yang mentah diagram batang tersebut, jadinya adalah 30 ada 2 orang, jadi bisa disusun 30 30. Kemudian yang selanjutnya ada 40 sebanyak 3 orang, 40 40 40. Dan yang 50 ada 6 orang, 50 50 dan seterusnya sampai 6 orang. Nah, untuk yang 30 ini berurutan disebut sebagai data pertama atau X1. Ini data yang kedua berarti X2, ini X3, X4 dan seterusnya. Berarti untuk X yang 20 jatuh pada nilai ke 70. Kok bisa? Kita hitung saja, ini 2 tambah 3 5, 5 tambah 6 itu 11, 11 tambah 8 itu 19. Berarti yang X20 ini jatuh pada nilai 70 dan 21 juga sama. Karena kalau misalnya kita jumlahkan nih, 19 tambah 10 sudah jadi 29, ya kan? Jadi kalau misalnya untuk nilai 70 itu batasnya sampai X70 29. Berarti yang X30 jatuh pada nilai 80 gitu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan X20 itu adalah 70 dan X21 juga 70 dibagi 2. 70 tambah 70 140, 140 dibagi 2 itu juga 70. Jadi pernyataan 1 benar dan juga pernyataan 3 juga benar. Jadi untuk soal nomor 38 jawabannya adalah 1 dan 3. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal nomor 39. Perhatikan tabel hasil penilaian harian berikut. Diketahui rata-rata penilaian harian pada tabel di atas adalah 74. Kemudian pernyataan-pernyataan berikut yang 1 sampai 4. Banyak siswa yang mendapat nilai 80 ada 5 anak. Kita coba. Biasanya untuk nilai frekuensi, jumlah frekuensi itu nilainya biasanya bagus-bagus atau cantik-cantik ya. Kita lihat saja seperti apa maksudnya yang cantik. 2 tambah 7 itu 9. 9 tambah 8 itu 17. 17 ditambah 3 itu 20. 20 tambah 4 itu 24. Biar nilainya cantik, berarti kalau n-nya 1, kalau tidak n-nya itu 6. Jadi biar jadi 30. Kalau n-nya 1 jadi 25. Itu kan nilainya cantik. Kalau misalnya 5, sepertinya kok tidak ya. Kalau misalnya di sini 5, nanti jumlah frekuensinya 29. Malah jadi kok susah gitu ya nanti mencarinya. Karena 29 juga malah bilangan prima ya. Jadi di sini kemungkinan kok tidak. Boleh dicoba. Jadi untuk dimasukkan n-nya itu adalah 6. Terus kita kalikan ya. 50 dikali 2 100. 60 dikali 7 itu 420. 70 kali 8 itu adalah 560. 80 dikali 6 itu 480. 90 kali 4 itu adalah 360. 100 kali 3 itu adalah 300. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian tadi. Ini kan tadi jadinya 30 ya kalau n-nya 6. Jadi di sini jumlahnya 30. Kalau ini jumlahnya adalah 100 ditambah 300 400. 400 ditambah 420 820. 820 ditambah 480. 0
0 5 13 1300 ditambah 560 tadi belum ya, ditambah 360 560 0 6 8 1 ditambah 360 0 2 2 2 jadi 2220. Nah, jadi untuk mencari rata-ratanya itu adalah 2220 kita bagi dengan 30. Ini coret nolnya, 222 dibagi 3, 222 dibagi 3, 22 dibagi 3 7, 7 dikali 3 itu 21, turun 1 nggak bisa, turun 2 jadi 12 dibagi 3 4, 4 kali 3 12 habis. Jadi untuk rata-ratanya benar yaitu 74. Nah, di sini berarti terbukti n-nya itu harusnya 6 bukanlah 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan buktikan yang pernyataan 3 atau 4 ya. Jadi di sini yang pernyataan 1 salah. Oke. Saya lebih pilih pernyataan 4 karena 90 sepertinya kok lebih enak dilihat. Kita pilih yang pernyataan 4. Kita coba. Jika digabung nilai 2 siswa yang ikut susulan, rata-rata penilaiannya menjadi 75. Ini namanya rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu adalah 75. Ini rata-rata gabungannya sama dengan rata-rata sebelumnya 74 dikali jumlah siswa sebelumnya itu 30 ditambah nilai rata-rata kemungkinan ini 90 dikali 2 siswa, 90 kali 2 siswa dibagi 30 tambah 2. Nah, 75 itu sama dengan 74 dikali 3, 4 kali 3 12, nyimpen 1, 7 kali 3 21 tambah 1 22, 220 ditambah 180 ya, dibagi 32. Saya pindah ke sini. Jadi 75 itu sama dengan 0 tambah 0 0, 2 tambah 8 0, nyimpen 1, 3 tambah 1 4, 2400 dibagi 32. Ini dicoret, dibagi 6 itu 4, ini dibagi 6 itu bisa nggak ya? Nah, ntar ini dibagi 2 dulu saja ya. Ini dibagi 2 itu 12, kecil-kecilan aja. Dibagi 2 12, ini dibagi 2 16, dibagi 4 itu 3, ini dibagi 4 itu 4. Oke, tadi bisa ya, jadi dibagi 4 ya. Ya tadi dibagi 6 ding. Nah, 30 dibagi 2 itu 15. Ini 4 dibagi 2 2, 150 dibagi 2 itu adalah 75. Jadi benar bahwa 75 itu sama dengan 75. Jadi terbukti untuk yang pernyataan 4. Nah, jadi seperti itu cara membuktikannya ya. Jadi jawaban untuk nomor 39 adalah 2 dan 4 D. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor terakhir yaitu nomor 40. Perhatikan gambar berikut. 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 8 adalah berapa? Kalau 2 dadu, jumlah mata dadu yang paling kecil itu adalah 2, yaitu diperoleh dari 1 tambah 1. Kemudian selanjutnya ada angka 3, yaitu dari 2 tambah 1 dan 1 tambah 2. Jadi yang ini ada satu kemungkinan, 1 tambah 1 aja kan, nggak ada 0 tambah 2 gitu, karena kalau angkanya 0 kan di sini nggak ada di dadu itu. Terus yang 3 itu ada 2 kemungkinan. Kalau yang 4 itu ada 3 kemungkinan. Berapa saja coba? 1 tambah 3, 2 tambah 2, dan 3 tambah 1. Kan 3 kemungkinan.
dan seterusnya sampai paling besar sendiri, yaitu 6 tambah 6, 12. Oke, ini berarti 12 itu kan ada satu kemungkinan, 6 tambah 6. Ini ada dua kemungkinan, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Jadi yang kemungkinannya paling besar itu adalah angkanya 7. Banyak kemungkinannya ya, jumlahnya ya. Oke. Nah, sekarang yang dicari adalah berjumlah lebih dari 8. Yang lebih dari 8 kan 9, 10, 11, 12. Jadi kita kotakin ini, lalu kita jumlahkan ini 1 tambah 2. Jadi peluangnya itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, hasilnya 10 dibagi jumlah kemungkinannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan tambah 1, itu adalah 36. Dibagi 2 itu 5, yang ini dibagi 2 jadi 18. Jadi peluangnya adalah 5 banding 18 atau 5/18. Jawabannya adalah C. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini sampai dengan soal nomor 40. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.